Apakah kau tinggal bersama ibu ketika dia di rumah sakit? Ya, setiap hari? Ya, aneh. Bicara secara logis, mudah untuk menumbuhkan perasaan ketika gadis terluka dan anak laki-laki merawatnya dengan baik. Bagaimana tidak berhasil di sini? Apa itu perawatan jarak dekat? Ayah, apa yang kau dan ibu lakukan ketika kau sendirian di bangsal? Aku membaca dokumen. Sepertinya aku tinggal di bangsal untuk mengurus dokumen beberapa ini, dan aku tidak menyelesaikan apa-apa lagi. Tidak heran, Ayah. Apa kau merawat pasien atau kau bekerja di tempat yang berbeda? Aku tahu ada sesuatu yang salah. Kita juga tidur bersama. Benarkah? Pamanku bilang bahwa tidur bersama adalah cara terbaik untuk menanamkan perasaan. Direktur, ketika kau pergi ke rumah sakit, Nona Len barusan tertidur. Ketika kau pergi, Nona Len masih tertidur. Apa? Mungkin dia tidak akan pernah tahu kalau bolak-balik rumah sakit di waktu malam. Ayah, begitulah caramu mengejar gadis. Ketika tiba untuk mengejar gadis, hal terakhir yang harus kau lakukan adalah melakukan sesuatu secara diam-diam. Ibu bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan. Jadi bagaimana bisa dia memiliki kesan baik terhadapmu? Bagaimanapun juga, melakukan tanpa membiarkan dia mengetahuinya sama saja dengan tidak melakukannya. Kau harus membiarkannya tahu apa yang kau lakukan, tapi jangan terlalu disengaja. Pendeknya, kau harus menunjukkan kebaikanmu pada ibu secara sangat natural, sehingga bisa tergerak dan jatuh cinta padamu. Presdir, aku pikir Shen Biao benar. Apa kau sedang mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Aduh, bagaimana bisa aku melupakan bahwa ayah tidak ingin dituduh? Aku menunjukkan kesalahannya secara langsung. Tentu saja dia tidak akan terima. Tidak, aku hanya merasa ini tidak adil untukmu. Kau banyak melakukan untuk ibu, tapi dia tidak tahu apa-apa. Sayang sekali. Tapi itu tidak masalah, meski ibu tidak mengetahuinya, aku mengetahuinya. Aku akan memberitahu ibu semua yang kau lakukan. Aku memecahkan krisis. Aku anak kecil yang pintar. Huh. Lindsay, Tuan Lee sangat baik padamu. Dia sendiri yang mengantarmu kembali ke kru film. Jangan berbicara apapun tentang Lee Painan di lokasi syuting lagi, mengerti? Baik. Sutradara, maaf membuatmu menunggu. Tak perlu minta maaf, kau pergi ke rumah sakit karena kesalahan kru film. Seharusnya kami yang meminta maaf padamu. Hehe. Bagaimana keadaanmu sekarang? Jika kau belum siap, kau bisa beristirahat beberapa hari lagi. Tidak perlu khawatir tentang kru film. Aku sudah sembuh dan aku tidak akan menunda syuting. Baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, beberapa hari ini aku berdiskusi dengan sutradara dan penulis naskah, dan kami merasa aktingmu sangat bagus. Jadi aku menambahkan beberapa adegan untukmu. Naskah baru akan segera keluar. Kau bisa melihatnya. Jika kau tidak puas, kau bisa memberitahuku. Adegan tambahan untukku? Sutradara terlihat sedikit tidak senang. Dia selalu menghormati karya asli. Apa sutradara tidak setuju menambah adegan untukku? Ya, kalau memungkinkan, kau juga bisa menunjukkan naskahnya pada Tuan Lee. Begitu rupanya. Pantas saja produser tiba-tiba begitu baik padaku. Aku hanya aktris yang tidak dikenal dan tidak layak untuk diperhatikan. Dia baik padaku semua karena lipainan. Apa? Adegan tambahan untuk Lindsay, meskipun peranku dalam drama tidak akan dikurangi. Dan aku masih aktris utama. Jika Lindsay benar-benar mendapatkan bantuan lipainan, mungkin mereka akan merubah pertunjukan film menjadi pertunjukan dua tokoh utama. Dan Lindsay akan mencuri perhatianku. Produser, kau bercanda. Bagaimana orang sepertiku punya kesempatan untuk bertemu Tuan Lee? Kau tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi, bukankah Tuan Lee sendiri yang mengantarmu ke rumah sakit hari itu? Tuan Lee adalah investor film ini. Mungkin dia hanya tidak ingin ada kabar buruk dari kru. Jadi dia mengantarku ke rumah sakit. Jadi, kau sama sekali tidak mengenal Tuan Lee.
Ya, tidak sama sekali. Pada hari itu aku kira Li Painan menyukai aktris biasa ini. Ternyata salah paham. Uh, itu memecahkan teka-tekiku meskipun wanita ini cantik, dia tidak memiliki latar belakang. Li Painan sudah banyak melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa dia menyukainya? Kalau begitu, kenapa kau tidak menjelaskannya? Apa kau pikir aku punya waktu untuk disia-siakan? Membuang-buang waktuku saja. Aku tidak seharusnya begitu sopan padanya barusan. Kau benar-benar tidak tahu aturan dunia sama sekali. Orang sepertimu hanya bisa memainkan peran pembantu. Konyol sekali, aku tidak mengatakan apapun. Kaulah yang ingin menambahkan adegan untukku. Tuan Liu, apa kau masih ingin mengganti naskah? Tidak perlu. Apa kau tidak terlalu sibuk? Jika kau pikir beban kerjamu terlalu ringan, aku bisa mengatur lebih banyak pekerjaan untukmu. Tuan Liu, jangan marah. Lindsay adalah pendatang baru. Beri dia lebih banyak waktu. Dia akan menjadi aktris yang sangat bagus. Tidak semua orang cocok berakting. Beberapa orang berpikir mereka bisa terbang ke angkasa dengan memanfaatkan wajah cantik mereka. Itu konyol sekali. Tuan Liu, aku baru saja menyelesaikan bagianku hari ini. Seorang teman memberiku sebotol anggur yang bagus beberapa hari yang lalu. Aku ingin tahu, apa kau tertarik untuk mencicipinya bersama? Begitukah? Tentu saja, Tuan Liu, kita bisa melakukannya. Bagus. Ayo pergi untuk mencicipi anggurmu yang bagus. Seperti yang aku katakan, tidak mungkin wanita seperti Lindsay bisa mendapatkan dukungan Li Painan. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di-subscribe dan di-like ya guys. Iya, Li Painan adalah orang yang sangat kuat. Bagaimana mungkin dia menyukai aktris kecil tanpa latar belakang dan tidak terkenal? Kau sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Jika Lindsay tidak mengatakan apa yang telah dia katakan, bagiannya pasti akan 2 kali lebih banyak dari sekarang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah itu sayang sekali? Lagi pula, dalam naskah baru, kau memiliki lebih banyak adegan daripada aktris pemeran pembantu kedua. Terlalu banyak hal bagus menjadi buruk karena kau sutradara hanya mengatur adegan ini untuk dimainkan. Itu artinya aku hanya memerlukan ini. Baguslah, kau bisa berkata begitu. Hanya sedikit orang yang tidak peduli pada godaan besar dan bisa tetap mengerjakan tugas mereka. Sutradara, sekarang aku akan pergi merias wajahku dulu. Silakan. Jika dia bisa terus mengikutinya, mungkin dia akan menjadi bintang bersinar di masa mendatang. Tuan Liu benar-benar bertindak terlalu jauh. Jelas kau tidak mengatakan apa-apa. Dia yang salah paham dan dia menyalahkan semuanya padamu. Dia keterlaluan. Hal seperti ini sudah biasa, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Untuk orang yang tidak penting, tidak perlu membuang energi dengan mereka. Aku mungkin juga harus mempelajari naskah lebih banyak jika aku punya waktu. Lagi pula, hanya kekuatan nyata yang bisa membuatku memenuhi syarat untuk mengatakan tidak pada orang-orang ini di masa depan. Aku hanya marah untukmu. Selain itu, kau dan Tuan Li saling mengenal. Aku tidak bisa mengatakan itu. Lindsay tidak mengizinkanku berbicara tentang Tuan Li di lokasi syuting. Tapi ini sangat tidak adil. Aku memiliki senjata yang sangat tajam, tapi aku tidak dapat menggunakannya. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Dia benar-benar anak yang tidak berpengalaman. Semua emosinya tertulis di wajahnya. Tapi itu bagus, setidaknya itu menunjukkan bahwa hidup tidak memberinya terlalu banyak penderitaan. Mufaili, kami belum pernah menghubungi satu sama lain sejak terakhir kali di rumah sakit dan aku tidak tahu apakah kami bisa akur seperti sebelumnya. Bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah sehat? Ya, sudah sehat. Faili adalah teman yang sangat penting bagiku dan kami telah menyaksikan waktu paling sulit dan tak berdaya satu sama lain. Aku tidak ingin kehilangan dia sebagai teman. Bagus. Aku mendengar bahwa kau dipermalukan oleh Tuan Liu, produser barusan. Tidak apa-apa, dia hanya salah paham tentang hubunganku dengan Li Painan, mengira Li Painan adalah pacarku.
Tapi aku tidak mengakuinya. Aku mengatakan padanya bahwa itu hanya kebetulan bahwa Li Painan mengirimku ke rumah sakit. Bagus kalau begitu, aku tidak ingin Lindsay ada hubungannya dengan Lipainan. Tetapi, jika kau diintimidasi, beritahu aku. Aku tidak sepertimu yang setiap hari menggoda wanita. Tidak akan ada yang mencari masalah denganku. Apa maksudmu dengan menggoda sepanjang hari? Gadis-gadis yang mengambil inisiatif, bukan aku. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu. Aku akan syuting. Dia memiliki banyak mantan pacar. Apakah dia benar-benar berpikir aku tidak tahu itu? Ngomong-ngomong, aku telah menyelidiki kecelakaan itu. Wang Gingging dikeluarkan dari kru dan tidak akan ada lagi masalah di masa depan. Wang Gingging? Dia menyebabkan kecelakaan itu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.